Mohon dibantu Kang Gubernur Ridwan Kamil, masa orang ibadah sampai disebut ilegal? Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal intoleransi lagi guys. Jadi akhir-akhir ini ada kembali pelarangan tempat ibadah. Nah, lagi-lagi ini terjadi di Jawa Barat dan lagi-lagi HKBP guys. Di sini mereka sampai memasang spanduk menolak ibadah yang dilakukan oleh jemaat gereja HKBP ini guys. Kita langsung aja nonton videonya. Jadi ini diposting ya, diposting di Permadi Aktivis. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sini, ini videonya. Ya, dikatakan di sini bagaimana hentikan rencana kebaktian ilegal HKBP di Ruko Mari Square atau kami yang bertindak. Nah, teman-teman kalau kita lihat di situ mereka bilang katanya akan bertindak. Saya kurang ngerti. Bertindak ini maksudnya apa? Apakah bertindak dengan cara yang sesuka mereka, suka-suka hati, bertindak dengan ya mungkin main hakim sendiri atau bagaimana, membubarkan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi ini sudah menyangkut sebuah ancaman. Bagaimana jika gereja ini berjalan maka diancam. Nah, ini kan sudah sama aja dengan istilahnya apa ya? Pelarangan tempat ibadah ini menyalahi hukum sebenarnya. Kan hak asasi manusia kalau mau ibadah dan lain-lain. Di sini juga banyak komentar ya dari Permadi sendiri, katanya toleransi itu bukan mengucapkan selamat Natal tapi dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Sementara umat Kristen sedang ibadah, ini yang terjadi. Katakan ya, saya perbesar aja. Mohon dibantu Kang Gubernur Ridwan Kamil, masa orang ibadah sampai disebut ilegal? Sejak kapan ibadah harus legal? Gus Menak, Gus Yakut, SKP 3 Menteri benar-benar menyulitkan saudara-saudara kita, umat minoritas beribadah. Mohon dibantu Gus. Tapsus Kemenak dan BIP Kang Zaman. Komentarnya seperti itu ya. Kronologinya umat Kristen HKBP Ranca Naik, katakan situ, yang sedang mengurus izin ruko untuk ibadah datangi warga untuk menutup paksa ruko. Jadi sementara ibadah ternyata guys, sementara ibadah itu ditutup gitu ya. Ya sepertinya begitu, kurang lebih seperti itu, seperti yang disampaikan. Ya, terjadi lagi. Inilah yang terjadi kembali, di mana pelarangan ibadah kembali terjadi dan kita akan cek. Saya cek di Facebook, teman-teman nanti juga bisa cek di Facebook. Di Facebook itu dijelaskan juga kronologi dari kejadian ini. Apakah gereja ini ilegal atau bagaimana? Ya, saya kurang tahu. Tapi kita langsung cek aja supaya lebih jelas, guys. Ya, ini beritanya. Batak Selebgram. HKBP Betania Rancaekek yang berdiri pada tanggal 25 April 1999 masih bergumul dengan izin pengurusan IMB gereja. Pada 15 September 2015, majelis beserta peserta pengurus pengalih fungsian izin bangunan gedung ruko di Mari Square sebagai tempat peribadahan. Selama bertahun-tahun majelis mengupayakan pendekatan dan komunikasi pada warga dan pemerintah setempat. Dan pada 29 November 2019, sebanyak 85 jiwa warga memberikan tanda tangan yang menyatakan tidak keberatan dan mendukung pengalihfungsian ruko menjadi gedung peribadatan HKBP. Ya, jadi ternyata begini, sudah diizinkan. Bahkan sama warga sekitar udah diizinkan. Mereka sudah dapat tanda tangan untuk mengizinkan mereka beribadah ya guys ya ternyata. Kita langsung aja lanjut. Kemudian kalau kita lihat di sini, dan sebuah organisasi yang menamakan diri Forkomi menutup paksa bangunan tersebut agar tidak lagi dipergunakan untuk peribadahan. Pengurus HKBP Betania Ranca Ekek melakukan upaya dalam pengurusan izin kepada beberapa instansi seperti Polres, DPRD Kabupaten Bandung, di Bandung, Gubernur, dan sebagainya. Sembari mengurus izin, para pengurus berencana untuk melaksanakan peribadahan minggu di gedung tersebut pada Minggu 27 Maret 2022. Tetapi pada hari 23 Maret 2022, sekelompok masyarakat ormas memasang spanduk penolakan untuk ibadah HKBP.
Hmm, jadi sebenarnya bukan nggak ada izin, sedang diurus prosesnya. Bahkan warga sekitar itu udah mengizinkan. Jadi yang datang demo ini dengan pakaian-pakaian putih ini bukan warga situ dong. Mereka melarang beribadah KBP ini. Padahal kan sabar dong, tunggu dulu izinnya. Dan namanya ibadah loh, ada banyak orang yang mau ibadah, kecuali mau pesta miras, pesta narkoba, pesta yang lain-lain, ya itu oke lah dilarang. Mau ibadah ini cuy, dilarang. Kita lihat lagi di sini ya, dikatakan dengan ini jemaat dan majelis HKBP Betania Ranca Ekek merindukan keadilan dan kebebasan beribadah di negara ini. Kiranya pemerintah dan masyarakat mendengar kerinduan dan permohonan ini Bhinneka Tunggal Ika. Repost from NHKBP Ranca Ekek. Teman-teman, ini klarifikasinya. Jadi benar ya, terjadi pelarangan ibadah yang padahal itu harusnya nggak terjadi. Karena kalau kita lihat ternyata memang mereka sudah mengupayakan izin dan itu pun ibadah itu jemaat itu udah ada sejak 1999. Lama banget dan izin pun nggak dikasih-kasih sejak tahun itu. Ya kita doakan sama-sama supaya yang terbaik terjadi, supaya mereka dapat beribadah dengan baik, tidak lagi dilarang ini, larang itu, tidak lagi main hakim sendiri dan lain-lain. Ya. Saya juga mau menanggapi beberapa pesannya yang ada di sini, komentar lah. Kalau kita lihat di sini, maksudnya ibadah ilegal itu apa? Ya ini dia, ibadah ilegal tuh gimana? Ibadah tuh nggak ada yang ilegal. Masa ibadah kok ilegal? Memangnya itu harus bagaimana ibadah yang ilegal itu kan? Ini bukan produk dan barang. Dikatakan ada yang bisa jamin 100% semua masjid dan musola di Indonesia memiliki MB. Saya siap sumbangan 100% harta saya ke anak yatim jika bisa dibuktikan. Ya memang kita harus akui ya, bagaimana yang dimintain izin, pokoknya bangun rumah ibadah harus izin itu ya sebenarnya dari Kristen itu sendiri. Kalau dari agama yang lain sebenarnya nggak ada tuntutan-tuntutan kayak gitu, bener nggak? Mau dirikan aja kan, nggak ada masalah. Cuma nggak tahu ya kenapa kok selalu umat Kristen yang dibuat seperti itu. Kita lihat lagi di bagian bawah ya. Semoga SKB 3 Menteri bisa dicabut ya Mas. Sehingga tidak perlu lagi adanya syarat 100 lebih tanda tangan warga sekitar saat kita hendak mendirikan rumah ibadah. Ya memang yang mempersulit itu SKB 3 Menteri. Yang mana menghancurkan atau mengharuskan izin yang ribet dan itu hanya untuk minoritas sih. Sebenarnya itu aja kuncinya. Kalau itu dicabut ya udah selesai masalah yang ada. Toh ini kan mau ibadah, bukan mau melakukan hal-hal yang lain. Sembahyang dan ibadah bisa di mana aja. Yang penting berkumpul bersekutu ataupun berjamaah. Kamu tidak asik drone. Bener sih. Kadang-kadang kita ibadah ya bisa di mana aja. Cuman kalau di mana aja juga nanti dibubarin lagi dan lain-lain serba salah juga guys. Mending Pak Menak ngurusin hal begini daripada toa dan lain-lain nggak kelar-kelar. No komen kalau ini ya. Kalau kita lihat lagi ya di komentarnya ini sebenarnya banyak banget. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan? Ya kira-kira seperti itu komen-komen yang mewakili juga komentar dari kita netizen Indonesia. Yang mana kadang-kadang kita heran, kenapa ibadah dilarang tetapi melakukan hal-hal yang istilahnya yang berdosa dibiarin aja. Nggak ngerti juga. Ya biarinlah itu urusan sama Tuhan, yang penting kita doakan terus mudah-mudahan hal-hal kayak gini nggak terus-terusan terjadi dan mencemari persatuan Indonesia yang ada di negeri ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prastio sini. Di video.